Nasdem gerasah-gerusuh deklarasi capres politisi PDIP. Untungnya Anies dimajuin karena apa? Gue nggak ngerti. Kekacauan kita pemilu 2014 lalu berlanjut kepada pemilu 2019. Ya itu karena elit. Karena yang namanya polarisasi itu kan di-engineer, dimobilisasi, difasilitasi oleh elit politik. Ya. Kalau elit politiknya menghendaki tidak ada polarisasi, tidak akan terjadi. Kalau saya melihat justru kalau dua pasang calon jauh lebih baik. Kenapa? Lalu kemudian konstan dan kita tidak perlu harus sampai 2 kali melakukan pemilu misalnya, ya. Tapi itu memang aturannya bebas. Sudah terbukti ketika dua dan masing-masing calon desperate untuk menang, dia akan berusaha menerima dukungan dari mana aja, termasuk dari elemen-elemen yang pada dasarnya ekstrim. Baik dari kiri maupun dari kanan. Dan itu menciptakan polarisasi. Kita punya tanggung jawab sebagai partai politik pengusung Pak Jokowi untuk memastikan keberhasilan Pak Jokowi sampai akhir jabatan beliau, dan komitmen itulah yang seharusnya menjadi bagian. Pencapresan Anies Baswedan dan rencana koalisi Partai Nasdem dengan Partai Demokrat dan PKS benar-benar rumit. Ini bukan soal perebutan kursi cawapres, calon wakil presiden. Ini rumit karena dasar pijakan mereka yang mau berkoalisi memang nggak sama. Bahkan bertolak 180 derajat. Nasdem adalah partai pendukung pemerintah dengan 3 kadernya masih duduk di pemerintahan sebagai menteri. Sebagai partai bagian dari pemerintah, narasi yang dipegang Nasdem sudah pasti bahwa kepemimpinan Presiden Jokowi berjalan sangat baik. Pembangunan sukses dilakukan dengan sangat masif. Rakyat mendukung dan sangat puas dengan kepemimpinan Presiden Jokowi. Anies Baswedan telah dideklarasikan sebagai bakal calon presiden dari Partai Nasdem sejak beberapa bulan lalu. Namun hingga kini mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut belum secara resmi dimajukan sebagai calon presiden oleh Koalisi Perubahan. Sehubung dengan hal tersebut, politisi Nasdem Bestari Barus menyebut jika PKS, Demokrat dan partainya masih menunggu PDI Perjuangan untuk mendeklarasikan siapa nama yang akan maju dalam Pilpres 2024. Menanggapi hal tersebut, anak buah Megawati Soekarno Putri, Dedi Yefri Sitorus, menyebut jika partainya perlu berhati-hati ketika menentukan siapa kader yang akan maju dalam kontestasi. Ia lantas mempertanyakan apa keuntungan yang didapat Nasdem setelah mendeklarasikan Anies Baswedan. Untungnya Anies dimajuin kemarin apa? Kata Dedi. Dedi juga menyebut jika bakal calon presiden dari Nasdem memiliki pemikiran yang berubah-ubah. Misalnya soal Ibu Kota Nusantara atau IKN, Dedi menilai jika Anies memiliki sikap yang pelin-pelan atas proyek yang digagas oleh Presiden Joko Widodo tersebut. Sampai sekarang gue nggak ngerti tuh pikirannya apa, ujar Dedi. Malah bolak-balik, kadang katanya dukung IKN, kadang enggak. Ya kan? Kadang ini pagi tempe, besok sore nggak jelas juga. Demikian sambungnya. Pada kesempatan ini, Dedi menjelaskan jika partainya memiliki prosedur yang berbeda dalam memilih calon presiden yang akan maju dalam kontestasi. Tidak seperti Nasdem yang terkesan terburu-buru.